Huai, a monster boy. Pepatah ini benar. Saat si buta memijitnya, dia mendengar suara membuka kunci. Tetapi pria itu mengatakan bahwa villa ini penuh dengan kamera pengintai. Dia tidak menganggap serius apa yang dikatakan orang buta itu. Benar-benar ada yang masuk. Di sini, kemudian, beberapa preman mendobrak pintu secara langsung. Pria itu ditendang, kemudian dipaksa untuk membuka lemari besi. Tetapi pria memberontak. Dia mengambil kesempatan untuk menekan alarm. Dia mengangkat tongkat listrik dan berteriak keras. Dasar bajingan ini. Tidakkah kamu tahu bahwa aku seorang jaksa? Pergilah dari sini sebelum aku melihat wajahmu. Tanpa diduga bos preman langsung membuka topengnya. Lihat sekarang. Bunuh dia. Jaksa ditembak mati. Saat mereka mengurus mayatnya, Andi menatap tukang pijat. Jika benar-benar buta, dia akan membiarkannya tetap hidup. Saat mau menusuknya, kelopak matanya bahkan tidak berkedip. Tampaknya orang buta itu benar-benar buta. Tukang pijit gemetar ketakutan. Dia selamat. Setelah 5 orang berhasil menyelesaikan pekerjaan, polisi datang dengan terlambat. Terjadi pengejaran sengit di gang. Di persimpangan jalan, polisi salah jalan. Ternyata anak laki-laki yang bertanggung jawab atas itu juga anggota geng tersebut. Dia adalah anak angkat mereka bersama. 10 tahun yang lalu, kelima preman menculik Huai. Tak disangka orang tuanya tidak menyerahkan uang sandera. Dia malah menelepon polisi. Mereka marah. Mereka memutuskan untuk membunuhnya. Tak disangka saat akan menarik pelatuk, Andi mengangkat senjatanya. Dia menyelamatkan anak itu. Sejak itu, mereka membesarkan Huai sebagai putra mereka sendiri. Dan mengajarinya semua trik. Ayah jago pisau mengajarinya cara menggunakan pisau. Ayah penembak mengajarinya cara menembak. Ayah pengemudi mengajarinya untuk bawa mobil. Setelah dewasa, ayah penasihat militer juga ingin mengirimnya untuk belajar ke luar negeri. Huai cerdas. Dia mahir dalam semua jenis keterampilan. Tapi Andi membencinya. Huai mahir dalam segala hal. Tapi dia pengecut. Dia menangis sepanjang hari. Dia dikurung oleh Andi berkali-kali untuk melatih keberaniannya. Tapi Huai adalah anak yang pengecut. Menangis pun, Andi tidak peduli. Awalnya mereka tidak membiarkan Huai terlibat dalam pekerjaan kotor. Sekarang mereka hanya bisa membiarkan ikut. Kesempatan baru saja datang. Ternyata orang buta itu tidak benar-benar buta. Matanya yang lain dapat melihat dalam jarak sangat dekat. Dia mengakui semuanya di kantor polisi. Setelah menerima pesan dari kantor polisi, mereka memutuskan untuk membunuhnya. Andi memimpin Huai dalam penyergapan di gedung seberang. Huai mengambil alih senapan. Dia membidik target. Tetapi ketika dia akan menembak, monster itu muncul kembali. Huai gagal dalam tugas pertamanya. Andi marah. Dia merampas senjata dan menodongkan senjata padanya. Isinya kosong. Tidak ada peluru. Ternyata Andi hanya ingin dia melatih keberaniannya. Tidak berniat membiarkan dia membunuhnya. Pembunuh yang sebenarnya adalah ayah pengemudi. Dia berpura-pura menjadi sopir taksi dan membawa kembali orang buta itu. Tapi meski dipaksa, Huai tidak bisa melakukannya. Andi hanya bisa melakukannya sendiri. Di depan Huai, dia memukuli orang buta itu sampai mati dengan tangan sendiri. Mayatnya juga dikubur dan dijadikan pupuk. Beberapa hari kemudian, mereka mendapat tugas besar dalam sebuah proyek pengembangan properti. Ada sebuah rumah yang menolak untuk dipindahkan. Jadi mereka disewa untuk berpura-pura menjadi perampok dan membunuh pemilik rumah itu. Saat Andi melihat orang yang menjadi target di foto, dia tenggelam dalam pikirannya. Kali ini, Huai diatur untuk menjadi anggota. Dia membuka kunci pintu. Huai menemukan foto setelah memasuki rumah. Dia melihat foto itu dan tiba-tiba merasa tercengang. Anak kecil ini terlihat begitu akrab. Istri yang bersembunyi di kloset memberitahu sang suami. Huai mendengar sesuatu. Dia mendekat perlahan. Ketika melihat wanita yang panik, ada rasa yang tak terlukiskan. Saat Andi dan yang lainnya masuk, Huai berpura-pura seperti tidak melihat apapun. Dia diam-diam keluar dari ruangan. Suami bergegas pulang.
Dia menemukan Ad yang masuk dan ingin memanggil polisi. Tapi dia dirobohkan oleh kayu. Kaki kanannya dipasangi prostetik. Mereka baru saja akan bertanya kemana nyonya rumah pergi. Ada suara dari belakang. Sosok wanita itu bergegas keluar dari rumah. Untungnya dia bertemu dua pria. Ayah penembak yang mengejar terpaksa berhenti berburu. Tapi tindakannya menyebabkan kecurigaan. Seorang pria baik segera mengejar dan menanyainya. Tanpa diduga dia dibunuh. Ayah jago pisau mengangkat pisaunya dan akan membunuh tuan rumah. Andi berteriak keras untuk menghentikannya. Kemudian dia memberikan pistol ke Huai. Dia ingin Huai membunuh tuan rumah di depannya dengan tangannya sendiri. Kali ini dia serius. Huai gemetar. Dia tidak berani. Andi langsung menamparnya. Dia terus-menerus mendesaknya. Pada saat ini tuan rumah terpikir sesuatu. Apakah kamu? Tembak. Huai akhirnya berubah menjadi iblis. Dia mengosongkan semua peluru di pistol. Setelah kembali ke markas, pacar Andi melihat foto yang diambil oleh Huai. Dia bilang ini seperti Huai waktu kecil. Kalimat ini membuat Huai tersambar petir. Dia kembali ke rumah itu lagi. Seluruh rumah berantakan. Hanya kamar anak-anak di lantai 2. Yang sangat bersih dan rapi. Mainan yang rapi langsung membangkitkan kenangan masa kecil Huai. Dia melihat tumpukan tebal pemberitahuan orang hilang. Huai akhirnya tahu. Pasangan ini adalah orang tuanya. Alasan mengapa mereka menolak untuk pindah adalah karena berharap Huai akan kembali suatu hari nanti. Dan takut dia akan tersesat. Tapi mereka tidak pernah menyangka. Setelah menunggu 15 tahun, dia membunuh ayahnya sendiri dengan tangannya sendiri. Huai putus asa. Tiba-tiba terdengar suara di lantai bawah. Nyonya yang putus asa kembali ke rumah dan gantung diri. Huai dengan cepat menyelamatkan ibunya. Lalu dikirim ke rumah sakit. Orang dalam polisi memberitahu Andi. Nyonya rumah melihat wajah Huai. Tapi Huai menyelamatkan nyonya rumah dan memanggil polisi pada saat bersamaan. Untuk jaga-jaga, dia merekomendasikan untuk membunuh Huai dengan cepat. Wajah Andi berubah drastis saat mendengarnya. Dia tidak percaya bahwa putra yang dibesarkan akan mengkhianatinya. Tapi mereka tidak pernah menyangka. Huai telah kembali ke rumah saat ini. Dia ingin membuktikan kehidupannya dari ayah militer. Melalui informasi di komputer, dia tahu bos properti yang menyewa pembunuh kali ini. Ini adalah pertama kalinya Huai mengangkat senjata atas inisiatifnya sendiri. Dia mempertanyakan ayah penasihat militer dengan keras. Mengapa tidak menghentikannya untuk menembak ayah sendiri? Ayah militer terdiam. Pada akhirnya dia menarik pelatuk untuk Huai. Andi pulang dan melihat jenazah rekannya. Dia memberitahukan berita ini kepada 3 orang lainnya. Semua orang sudah gila. Di suatu tempat, nasib tampaknya telah ditakdirkan. Mengetahui bahwa misi mereka gagal, bos properti menyewa pembunuh lain. Ketika nyonya rumah hampir dibunuh, Huai muncul. Dia menarik si pembunuh pergi. Keduanya memulai pertarungan. Teknik si pembunuh sangat ganas dan mematikan. Namun Huai sudah menguasai teknik ayah jago pisau. Sebuah jatuhan mematahkan lengan pembunuh. Dia merebut senjatanya dan menusuk arterinya. Dia langsung tewas. Kemudian dengan cepat pindahkan ibu dengan aman. Dia tahu, sekarang para ayahnya dan bos properti ingin membunuh ibunya. Jika tidak melawan, dia dan ibu akan mati. Huai pulang untuk mengambil pistol. Tanpa diduga dia bertemu ayah penembak. Dalam semalam, cinta antara ayah dan anak tampaknya telah menghilang. Keduanya langsung bertarung. Melihat bahwa Andi dan yang lainnya sudah kembali, Huai tidak berniat bertarung. Dia memaku ayah penembak ke dinding. Meng ambil pistolnya dan lari. Beberapa ayah dengan cepat mengejarnya. Mobil Huai melaju dengan luar biasa. Ayah pengemudi ternyata tidak melihat putranya sebagai musuh. Dia dengan bangga berkata, "Memang anak didikan saya." 2 mobil mengejar dengan ganas sepanjang jalan.
Huai mengambil kesempatan untuk berbelok secara instan. Cahaya menyilaukan melintas. Pelat besi forklift hampir mengenai mereka. Para ayah akhirnya menyerah. Putra yang dibesarkan telah menjadi musuh bebuyutan. Mereka merasa sedih. Huai menelepon. Datang ke pabrik kalian menculikku untuk mengakhiri ini semua. Saat ini, monster mimpi buruk itu muncul kembali. Tetapi pada saat ini Huai tidak takut lagi. Mata yang sangat tegas. Dan mendekati monster itu. Monster itu kemudian secara bertahap menghilang menjadi ketiadaan. Saat Andi tiba di pabrik, mereka menemukan orang yang datang bukan Huai. Ini adalah bawahan bos properti. Ketika kedua belah pihak bertemu, dia segera mengerti bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh Huai. Kedua belah pihak berperang. Pada saat ini pistol meledak. Saatnya bertarung sampai mati. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Salah satu anak buahnya jatuh ke tanah. Semua orang saling berhadapan dengan pisau dan senjata. Tapi tiba-tiba, Huai yang di luar menembak lagi. Ini benar-benar memicu pertarungan antara kedua belah pihak. Suara tembakan akhirnya berhenti. Pembunuh dari bos properti terbunuh. Tapi ayah penembak dan ayah jago pisau juga mati. Memang Andi sangat kuat. Setelah pertarungannya sengit pun dia masih hidup. Melihat bahwa Huai mengarahkan pistol ke Andi, ayah pengemudi memanjat menara. Dia masih meminta Huai hentikan semua ini. Huai yang lepas kendali secara bertahap mengajukan pertanyaan seperti orang gila. Mengapa kamu membiarkan aku membunuh ayahku sendiri? Tidak disangka, ayah pengemudi yang paling mengasihinya jatuh melewati pagar pembatas. Ayah pengemudi mengambil tali senjata dan menggantung di udara. Melihat Huai kelelahan, ayah pengemudi mengucapkan permintaan maaf dengan penuh air mata. Dia melepaskan tangannya. Melihat rekannya tewas, Andi menatap Huai dengan dingin. Tapi dia hanya melampiaskan kesedihan dan kemarahannya pada mobil di sebelahnya. Kemudian dia langsung pergi ke rumah sakit untuk menemukan ibu Huai. Dia menceritakan rahasia yang terkubur selama bertahun-tahun. Dia dibesarkan di panti asuhan bersama rekannya. Ketika Andi masih muda, dia terkena penyakit. Ketika gugup, dia akan melihat monster. Putra direktur baik kepada semua orang. Dia juga berdoa dengan Andi untuk mengusir monster. Tapi monster itu tetap datang. Andi merasa sedang dipermainkan. Bahkan yang lebih menyedihkan, Andi menyukai seorang gadis di panti asuhan. Tapi gadis itu suka anak direktur. Monster yang tidak bisa diusir dan rasa frustrasi yang pahit membuat rasa kemanusiaan Andi berangsur-angsur menghilang. Akhirnya pada suatu hari, Andi mencintai gadis itu dengan cara yang salah. Ketika anak direktur tiba, Andi mematahkan kaki kanannya dengan ayunan sekop. Tetapi meskipun demikian, dia masih membantu Andi untuk berdoa. Andi mencibirnya, karena dia menemukan dirinya sendiri. Dan setelah memotong semua emosinya, monster tidak lagi muncul. Ibu Huai tidak bisa menahan perasaan sedih dan marah. Dia tidak tahu mengapa kebaikan suaminya malah berakhir demikian. Andi menatapnya dengan dingin, memuat pelurunya. Matilah kamu. Dengan ini, monster akan menghilang.
Ketika Huayi tiba di rumah sakit, ibu telah lama berbaring di genangan darah. Melihat tubuh ibu yang dingin, Huayi berlutut di lantai. Saat ini polisi sudah tiba di rumah. Saat mengeluarkan ponsel untuk memanggil rekannya, dia dipukuli oleh wanita dengan palu. Ternyata wanita itu adalah gadis yang diperkosa itu. Selama ini, dia dikurung di sini. Sejak Huayi diadopsi, kehidupannya yang buruknya mempunyai cahaya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti anak ini. Andi pulang. Wanita itu memintanya untuk membiarkan Huayi pergi. Tapi Andi langsung mengancamnya dengan pisau. Wanita tidak takut. Dia tidak menyerah. Dia terus memohon agar membiarkan Huayi pergi. Saat itu, Huayi kembali. Dan polisi yang pingsan itu bangun. Dia juga menodongkan pistol. 3 orang berhadapan. Wanita itu menikam pinggang Andi dengan pisau. Andi terbakar amarah. Dia menamparkan wanita itu, dan mencabut pisau dengan cekatan. Dan tanpa berkedip. Kemudian dia menendang wanita itu dengan keras. Tanpa pilihan apapun, Huayi hanya bisa menembak kaki Andi. Dan polisi segera menembak Huayi. Kali ini benar-benar membuat Andi kesal. Dia membunuh polisi. Aku bisa membunuh anakku. Tapi jangan orang lain. Lalu dia menangkap wanita itu. Dan memaksa Huayi menembaknya. Dia tahu bahwa mereka berdua adalah beban terakhir Huayi. Hanya dengan membunuh mereka, monster baru akan menghilang. Melihat Huayi tidak berbuat apa-apa, dia menembak paha wanita itu dengan senjata. Huayi berlutut di atas lantai. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat monster itu lagi. Dia memohon Andi untuk membiarkan wanita itu pergi. Mulai sekarang mereka akan hidup bertiga. Mata Andi merah. Dia merangkul Huayi dengan penuh kasih sayang. Tapi dia mengarahkan pistol pada wanita itu lagi. Setelah tembakan itu, Huayi akhirnya membunuh ayah terakhirnya. Dengan air mata yang lega. Dan mengakhiri kehidupan iblis Andi. Dia pergi dengan sangat damai. Rumah sudah dipindahkan. Pada upacara peletakan batu pertama, bos properti terlihat sangat senang. Tak disangka dia melihat pantulan sinar. Detik berikutnya, Huayi menyelesaikan balas dendam terakhirnya. Dia simpan senjatanya dan pergi. Dan menghilang ke lautan manusia yang luas. Huayi tidak berubah menjadi monster. Alih-alih melahap monster, dia menggunakan kekuatan monster untuk menghukum kejahatan. Kisah ini berakhir di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga